Halo my students, di sini kita akan membahas soal-soal pertidaksamaan linear, satu variabel dan dua variabel ya. Tapi sebelumnya kamu harus tahu sifat-sifat dari pertidaksamaan linear tersebut. Oke, di sini misalkan kasih tahu sifat-sifatnya. Yang pertama, sifatnya adalah jika AX kurang dari BX, maka yang pertama sifatnya itu kalau kita sama-sama tambahan dengan C di kiri dan di kanan ya, AX tambah CX boleh, C juga bisa ya, akan tetap kurang dari BX tambah CX. Nah yang kedua, kalau sama-sama dikurang kiri kanan dengan CX, AX kurangkan dengan CX akan tetap kurang dari BX kurang CX. Nah itu dia ya, plus min itu berlaku. Yang ketiga, kalau dikalikan dengan CX, AX kalikan dengan CX akan tetap kurang dari BX kalikan dengan CX, tetapi ada syaratnya ya, jika C-nya positif ya. Jadi kalau dikalikan positif kiri kanan, tandanya akan tetap kurang ya. Yang keempat, AX kalikan dengan CX. Nah, di sini BX kalikan dengan CX. Kita buat jika C-nya negatif atau kurang dari 0, gimana tandanya? Tandanya akan tetap kurang kah atau lebih besar? Maka tandanya berubah menjadi lebih besar ya, karena kali negatif. Nah itu dia sifatnya. Sifatnya kalau kali negatif dia akan berubah tanda ya. Ingat, itu berlaku untuk semua pertidaksamaan linear variabel, baik dua variabel ataupun satu variabel. Oke. Yang kelima ya, sifatnya itu hampir sama dan memang sama dengan perkalian. Kalau AX dibagikan dengan CX akan lebih kecil dari BX per CX jika ya C-nya positif. Nah, itu dia sama ya. Di sini kita bisa lihat sifatnya itu sama. Ini lebih kecil kalau C-nya positif. Nah, di sini juga pembagian lebih kecil pertidaksamaannya jika C-nya positif. Nah, sama ya perkalian dengan pembagian. Oke. Nah, yang keenam itu AX per CX lebih besar dari BX per CX jika C-nya negatif. Sama dengan sifat keempat. Oke, sekarang kita lihat langsung soalnya ya. Perhatikan dan simak sampai habis ya, biar kamu mengerti. Oke, di sini ada soal yang pertama ya. Contoh soal 5x tambah 2 lebih dari 12. Maka penyelesaiannya 5x lebih dari, pindahkan 2-nya ke kiri, jadi 12 kurang 2, maka menjadi 5x lebih dari 10. X lebih dari 10 per 5, 2. Nah inilah jawabannya. Oke, bisa juga dengan cara substitusi seperti yang ada di e-learning kamu ya, yang udah Miss kirim. 5x tambah 2, pilih x-nya, misal x-nya ini cara substitusi ya, pilih coba x-nya 1, maka 5 kali 1 tambah 2 lebih dari 12 kah? Enggak ya, salah. Kalau pilihnya 2, 5 kali 2 tambah 2 lebih dari 12 ya, maka x-nya 2. Bisa dituliskan x lebih dari 2 akan memenuhi lebih dari 12 ya, baik 3, 4 dan seterusnya. Nah itu dia. 2-nya nggak ikut,
Karena kalau duanya ikut, dia sama dengan 12. Maka kalau X lebih dari 2, kalau ditanya HP-nya berarti mulai dari 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak terhingga. Oke. Nah, ini dinamakan juga interval terbuka ya, terbuka ya. Nggak tertutup. Kalau tertutup dia ikut duanya ya. Jadi kalau misalkan dibikin dia di garis bilangan, kalau ini 2, maka dia ke kanan. Tapi ini kosong ya, ini kosong. Ikut ya. Itulah dinamakan interval terbuka ya. Ininya terbuka. Kalau tertutup dia nanti diarsir dia yang bulat-bulat itu. Oke. Nomor 2 langsung. Nah, di sini nomor 2, 2x kurang 1 lebih dari 4x tambah 5. Penyelesaiannya bisa pindah ruas, bisa ya, 2x kurang 4x lebih dari 5, pindahkan min 1 ke kanan jadi tambah ya, tambah 1. Maka menjadi min 2x, nah lebih dari 6. Nah sekarang caranya ini, kita nggak bisa langsung bikin x lebih dari min 3. Nggak bisa, tapi kalikan dulu dengan negatif semuanya. Hingga yang mengandung x di kiri itu jadi positif. Nah, kali negatif. Maka menjadi 2x, di sini min 6. Nah, tandanya gimana? Seperti sifat yang tadi yang udah Miss bilang, dia berubah menjadi lebih kecil ya. Maka x kurang dari min 3, bukan x lebih dari min 3. Oke? Jadi jangan salah. Karena nanti kalau misalkan di pilihan ganda, dia ada lebih kecil, ada lebih besar. Nah, kalau kamu pilih lebih besar, langsung nilainya 0. Oke, kita lihat nomor 3. Nah, nomor 3 di sini kita kalikan dulu nih ke dalam ya. 6x kurang 6 kali 3 18 lebih dari 2x tambah 5. Nah, oke. Sekarang selesaikan x-nya ke kiri. 6x kurang 2x lebih dari 5 tambah 18. Oke, di sini 6x kurang 2x itu 4x ya. Lebih dari 5 tambah 18, 13. Maka x lebih dari 13/4. Oke, sampai di sini jawabannya udah benar. Oke, langsung lanjut ke nomor 4. Oke, di sini himpunan penyelesaian dari himpunan penyelesaian yang ditanya, nilai-nilai x-nya. Nah, sekarang 5x kurang 5 lebih dari 10. Maka langsung aja kita selesaikan. 5x lebih dari 10 tambah 5. Maka x lebih dari 15 bagi 5, 3 ya. X lebih dari 3, maka HP-nya apa aja? Nah, buatlah di sini kurung kurawal. Apa aja lebih dari 3? Bilangan asli. Asli itu kan mulai dari 1 ya. Tapi 1, 2 nggak ikut. 3 juga nggak ikut. Maka dia mulai dari 4, 5, 6, sampai seterusnya. Sampai tak terhingga ya. Oke, lanjut langsung perhatikan nomor 5. Oke, nomor 5 di sini ya. Pertanyaannya sama. Nyari himpunan penyelesaian. Oke. 2x kurang dari 14 kurang 6 6, 8. Maka x kurang dari 4. Nah, HP-nya apa aja nih? X kurang dari 4. X-nya anggota bilangan bulat ya. Jadi kamu harus tahu bilangan bulat itu apa aja. Bilangan bulat negatif, 0, sama positif. Nah, semua ikut negatif, 0, positif. Maka kalau kurang dari 4, dari berapa aja itu? Maka di ujung kanan ini kita tuliskan dari 3. 3, 2, makin turun. 1, 0, negatif, sampai titik-titik ke kiri. Nah, itulah dia jawabannya ya. Sampai minta hingga. Itu dia. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Himpunan penyelesaian dari, nah ini. Kalikan dulu ini ke dalam ya. 4x tambah 16 lebih dari 2x tambah 6. Nah, tinggal selesaikan x-nya. 4x
kurang 2x lebih dari 6 kurang 16. Oke, ini 2x lebih dari min 10. Karena x-nya di kiri udah positif, maka nggak perlu kali negatif. Nah itu dia ya, x lebih dari min 5. Nah karena ditanya himpunan penyelesaian, maka kita buat kurung kurawalnya. Bilangan bulat katanya ya, berarti negatif positif ikut 0 juga. Min 5 lebih besar dari min 5, maka awalnya lebih besar dari min 5 berapa? Min 4, min 3, sampai min 2, min 1 juga 0, 1, dan seterusnya. Nah itulah dia jawabannya. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Nah di sini udah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kamu perlu tahu bahwasanya sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu yang seperti apa. Yang gini dia, AX tambah BY lebih dari C. Kan udah dua variabelnya, ada X dan Y. Bisa juga AX tambah BY kurang dari C. Atau bisa ada sama dengannya. Di sini sama dengan, di sini juga sama dengan. Oke. Di sini soalnya langsung kita buat ke cerita biar lebih ngerti dia ya. Oke. Di sini soalnya motor Rogu hanya bisa membawa beban kurang dari 24 kg. Satu karung baju mempunyai berat sebesar 3 kg dan satu karung celana mempunyai berat sebesar 2 kg. Berapa karung baju dan celana yang dapat ia bawa? Nah, ini dia bisa kita selesaikan masalah si Rogu ini. Nah, itulah dia enaknya matematika ini ya. Di sini kan bebannya itu kurang dari 24 kg. Nah, kita misalkan aja dulu baju itu X. Sementara celana itu Y. Maka satu karung baju katanya, satu karung baju beratnya 3 kg, berarti 3X, 3 kali si baju. Tambahkan dengan 2 kg celana. Berarti 2 kali si celana Y. Kurang dari 24. Berarti buat aja nih pertidaksamaannya kurang dari 24. Nah, ini dia kalau ditanya dia pertidaksamaannya atau pertidaksamaannya seperti apa kan gitu. Berarti 3X tambah 2Y kurang dari 24 ya. Maka ditanya berapa karung baju dan celana yang dapat ia bawa. Oke, lanjut. Kita buat dia kita buat dia penyelesaian atau alat bantunya seperti yang pertama kali kita selesaikan nih. Buat dulu X-nya 0, Y-nya 0. Oke, kalau X-nya 0, tutup ini. Berarti Y-nya berapa? 24 bagi 2, 12. Oke, kalau Y-nya 0, tutup si 2Y. Tutup si 2Y berarti X-nya 24 bagi 3, 8 ya. Oke, maka kita buat dia grafiknya. Ingat ya, 0, 12, 8, 0. 12, tadi kan 0,12, 8, 0. Gambarkan, langsung ya, kita gambarkan. 0,12 berarti X-nya 0, Y-nya 12. Berarti makin ke atas sini ya. Di sini 12. Oke. Sementara 8,0 dia nggak lebih panjang dari 12 kan, berarti kira-kira di sini. Oke. Tinggal tarik aja garisnya. Nah, inilah dia garisnya, oke? Mengenai si titik ya. Ini kena sama si titik. Nah, katanya tadi kurang. Berarti kurang. Kita arsirkan dia ke kiri apa ke atas? Kiri bawah apa kanan atas? Berarti dia ke kiri bawah. Nah, kira-kira di sinilah dia HP-nya. HP-nya itu di sini. Ya. Kenapa nggak ikut ini sama ini sama ini? Karena dia negatif ya. Kebarang itu nggak mungkin berjumlah negatif. Makanya dia cuman di segitiga ini aja, segitiga ini ya. Oke. Kira-kira titik-titik berapa aja di sana kan gitu. Ambillah titiknya, titik si celana sama si baju, kira-kira berapa aja yang bisa dia bawa gitu ya. Kalau misalkan kamu ambil ini 2, kalau X-nya 2, berapakah si Y-nya? Kalau tadi kan pertidaksamaannya itu
3x tambah 2y kurang dari 24. Nah, bikin aja dulu sama dengan 3 kali 2, 6. 6 tambah 2y kurang dari 24. Ini masukkan si 2-nya ke x. Berarti 6 tambah 2y sama dengan 24 dulu ya. Kita mencari y-nya. Maka 2y sama dengan 24 kurang 6, 18. Maka y sama dengan 9. Berarti y-nya 9 di sini. Tepat di 9 dia. Ini. Berarti titik yang kita dapat 2,9. Maka kalau titiknya 2,9, artinya si Rogu itu bisa bawa 2 karung baju sama 9 karung celana. Ya, bisa nggak dibayangkan? Dia itu bawa sekaligus 2 karung bajunya sekitar 3 kg. Berarti 2 kali 3, 6 kg ya. 6 kg. Tambahkan dengan 9 karung si celana, kalikan dengan 2 kg. Berarti 18 kg. Berarti dia sekali bawa itu 24 kg. Ya. Karena dia tanya berapa karung baju dan celana, berarti 2 karung lah bajunya, 9 karung celananya. Oke? Jadi dari sini kita bisa selesaikan masalah-masalah kehidupan. Oke? Kita lanjutan dari soal ini. Nah, di sini gimana kalau ternyata agar lebih cepat Ibu Rogu mensyaratkan banyaknya karung yang dibawa Rogu minimum harus 10 karung. Masih banyak karung yang mau diantarkan lagi nih soalnya katanya. Ini bercanda nih soalnya. Oke, kita buat nih pertidaksamaannya. Katanya syaratnya itu yang dibawa harus minimum 10 karung. Kalau minimal ya. Dalam bahasa sehari-hari itu minimal. Berarti paling sedikit itu 10, bisa banyak gitu. Penting harus 10 minimalnya. Berarti X si baju sama si celana tadi minimal, berarti boleh lebih banyak, boleh sama dengan 10. Oke, karena mau diantarkan lebih banyak katanya, masih banyak barangnya. Oke, sementara tadi pertidaksamaan kita yang tadi 3x tambah 2y kurang dari 24. Nah, ini aja kita selesaikan. Ada kan 2 pertidaksamaan, maka kita gambarkan dia ke dalam satu koordinat kartesius. X tambah y lebih dari 10. Berarti titiknya ada 10,0 dan 0,10 ya. Ini dia cara cepatnya untuk pertidaksamaan yang pertama ya. Karena dia X tambah Y-nya sama dengan lebih dari sama dengan 10, maka titiknya itu bisa langsung kita ambil seperti ini ya. Karena 10,0 sama 0,10 itu pasti ya. Ya, titik yang kedua tadi 0, kalau 0x ya tadi Y-nya 12 ya. Berarti di sini dia. Sini ya 0,12. Di sini 0,12, kemudian 8,0 ya. 8,0 itu di sini dekat-dekat ke 10. Oke, tinggal tarik aja nih garisnya. Udah dapat garis kedua. Nah, inilah dia. Nah, sekarang kita mau arsir. Kalau pertidaksamaan yang pertama dia lebih ya, lebih berarti dia kita arsir ke atas. Lebih besar tuh pasti ke kanan atas. Oke. Sementara pertidaksamaan yang kedua itu lebih kecil. Lebih kecil tuh di kesini. Oke, maka arsiran yang bertemu itu yang mana? Arsiran yang bertemu. Maka kita arsir ulang ya, atau kita tandai dia yang mana aja dia arsirannya untuk penyelesaian pertidaksamaan.
Berarti di sini dia bertemu. Di sini. Yang segitiga ini. Ah, di situ dia. Tapi nggak sampai ke negatif ya. Cuma sampai sini aja sih. Kita buat aja bagus ya. Nah, di sini ya dia di sini. Yang segitiga ini. Di sini pas lah di sini ya. Nggak sampai dia ke negatif sini karena dia kan barang tadi ya. Maka berapa banyak karung yang perlu dia, berapa banyak karung yang bisa dia antarkan gitu ya. Lihatlah titiknya di sini. Kalau misalkan kita ambil di 1 ya, karena dia nggak sampai ke sini ya, nggak sampai banyak X-nya. 1 aja dulu karena dia kecil di sini HP-nya. Oke, 1. Kalau kita ambil 1, maka X-nya berapa? Buat aja dia ke persamaan. X-nya 1, berarti Y-nya berapa? 9. 9 lah tepat dia di sini. Ya. Paslah dia diproyeksikan ke Y sama 9, berarti 1,9. Maka kalau misalkan dia bawa 1 karung baju, maka dia harus bawa 9 karung celana. Ya. Coba kita substitusi. 1 tambah 9 lebih besar sama dengan 10, benar ya, karena dia memenuhi sama dengan ini. Kalau misalkan persamaan kedua, coba substitusi dulu. 3 kali 1, 3. Ya, kalikan dengan nilai X dan Y-nya. Tambah 2 kali 9. 2 kali 9 itu berapa? 18. Apakah dia kurang dari 24? Untuk persamaan yang kedua ini. Benar ya, karena 3 tambah 18 itu 21, kurang dari 24. Benar ya, maka seperti inilah dia akan bekerja. Bisa bawa 1 karung baju, 9 karung celana. Bisa juga mungkin dari titik yang lain kamu ambil. Coba ambil 2. Kalau 2, si bajunya kalau 2, celananya berapa? 8 kan? Oke. Coba kalikan. Buat di sini 2,8. 2 kali 3 ke sini kalikan. 2 kali 3 6 ya. 6 tambah 8 kali 2 16. Nah, apakah dia kurang dari 24? Ya, benar, karena 22 itu kurang dari 24. Berarti dia punya alternatif tuh banyak ya. Lebih dari 1. Pertama, dia bisa bawa 1 karung baju, 9 karung celana. Yang kedua, dia bisa bawa 2 karung ini, 2 karung baju sama 8 karung celana. Nah, itu dia. Jadi seperti inilah cara si Rogu biar dia bisa memenuhi syarat dari Ibu Rogu. Katanya biar lebih cepat. Oke. Nah, itulah dia pembahasan tentang sistem pertidaksamaan linear 1 variabel sekaligus 2 variabel ya. Kita gabungkan langsung biar minggu depan kita masuk ke persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ini adalah pengantar buat kalian biar bisa nanti mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Semoga dimengerti dan semoga membantu.